Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you all are in a very good condition today. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is English for the 7th grade, second semester, KD 3.7, SMP Islam Al-Arif, Muara Jambi, with me, Mem Eva. Before we come to the topic today, I want to remind you about our last chapter, two last chapter ya. Jadi saya akan mengingatkan kembali dua chapter sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari di sekolah. This is chapter 1, 3.5. Yeah, it is about adjective. Adjective, what is adjective? Okay, do you still remember what is adjective? Adjective is kata sifat. Okay, kata sifat ini untuk menjelaskan orang, ya, orang, benda, dan hewan. Ya, ada 3 kategori yang akan dibahas. Ya, orang, hewan, dan benda. Okay. Look at adjective, penggunaan kata sifat untuk orang. Contohnya, kata sifat yang bisa dipakai untuk menjelaskan orang misalnya apa? Kita ambil contoh di sini satu, beautiful. Beautiful ini adalah, what is beautiful? Adalah cantik. Oke. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat adalah my mother is beautiful. Ibu saya cantik, ya. Nah, jadi kata sifatnya yang mana? Beautiful. Menjelaskan apa di sini? Cantik. Menjelaskan ibu. Jadi ibu di sini adalah kata benda. Ibu-ibunya seperti apa? Ibunya ibu yang cantik. Oke. Nah, the second things, benda. Kata sifat yang bisa dipakai untuk benda misalnya clean. Clean artinya bersih. Oke. Dalam kalimat contohnya my bedroom is clean. Which one is the noun? Mana nounnya, kata bendanya? Ya, bedroom adalah nounnya, kata bendanya, dan clean adalah adjektifnya. Jadi kamar, kamarnya seperti apa? Kamarnya bersih. Bersih ini adalah kata sifat. Yang terakhir adalah animals. Animals contohnya apa? Contoh kata sifat mungkin untuk animals bisa dipakai cute, ya, lucu. Cute. Contohnya dalam kalimat I have a cute cat. Bendanya apa? Cat. Oke. Kata sifatnya gimana? Catnya gimana? Catnya cute. Catnya lucu. Oke. Oke. Next. Look at the next, ya. Chapter 2. Ini apa yang kita bahas di chapter 2 kemarin? Itu adalah verb. Verb ini adalah kata kerja. Sama kata kerja untuk menjelaskan orang, hewan, dan benda. Juga ada 3 kategori yang dibahas di chapter 2 ya. Oke. Coba kita lihat penggunaan kata kerja untuk orang, misalnya menangkap ya. Nah, pada kata kerja untuk orang kemarin yang kita bahas adalah tentang profession ya, pekerjaan yang dimiliki oleh orang. Misalnya pekerjaan itu apa? Policeman, postman, ya, polisi, pak pos, guru, koki, dan sebagainya, ya. Nah, dalam setiap pekerjaan itu ada kata kerja yang dipakai. Misalnya polisi itu apa kerjanya? Dia memakai kata kerja di situ untuk profesinya. Catch bisa untuk menangkap. Ya, menangkap adalah kata kerja. Contoh dalam kalimat, my father is a policeman. Ayah saya adalah seorang polisi. He catches the robbers. Dia menangkap penjahat atau pencuri ya. Oke. The second is things, benda. Kata kerja yang dipakai adalah sit. Sit adalah duduk. Pada benda, waktu itu yang kita bahas adalah
fungsi dari benda tersebut. Sehingga akan muncul kata kerja pada saat kita menjelaskan fungsi benda. Dalam kalimat, contohnya adalah, this is a chair. Ini bendanya, ini adalah kursi. We sit on it. Kita duduk di atasnya. Duduk adalah kata kerja. Nah, we sit on it adalah fungsi dari kursi ya, untuk diduduki. Yang terakhir adalah animals, hewan. Nah, hewan ini adalah kebiasaannya. Pada saat kita menjelaskan kebiasaannya akan muncul kata kerja. Ya, contohnya misalnya fly. Dalam kalimat, this is a bird. Ini adalah seekor burung. It flies. Dia terbang. Terbang ini adalah kebiasaan dari burung. Sehingga muncul kata kerjanya di sini. Nah, jadi chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 adalah kata sifat. Chapter 2 adalah kata kerja. Nah, kenapa kita mempelajari kata sifat dan kata kerja di bab tersebut? Ya, karena ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas saat ini ya. Oke, materinya apa? Materinya apa? Oke, coba. Materinya adalah descriptive text. What is descriptive text? Dari judulnya coba dipahami, ditebak. Descriptive ya. Berarti describe, deskripsi, teks yang mendeskripsikan sesuatu. Ya, deskriptif. Oke, look at. Deskriptif teks adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu hal. Ya, misalnya orang, binatang, atau benda. Sama ya kategorinya. 3 sama seperti di chapter 1 dan 2. Ya, baik jumlahnya, bentuknya, sifatnya, dan lain-lain. Jadi tujuan dari deskriptif itu apa? Deskriptif teks untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau benda atau hewan ya. Misalnya apa yang mau kalian jelaskan? Misalnya anak-anak sekalian ingin menjelaskan tentang kucing. Nah, kucing itu harus lebih spesifik penjelasannya. Tidak boleh secara umum. Secara umum berarti hanya kucing, bisa kucing mana saja. Nah, kalau di deskriptif teks, kucingnya harus lebih spesifik. Misalnya, kucing saya, atau kucing Angora, dan lain-lain. Oke. Nah, look at the generic structure of descriptive text. Generic structure ini adalah bagian-bagian dari descriptive text. Jadi, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah identification. Identification, what is identification? Ya, di dalam identification berisi pendahuluan. Jadi, untuk memulai sesuatu, baik itu paragraf, harus ada pendahuluan. Ya, aba-abanya pendahuluan, pengenalan. Jadi, gambaran umum tentang suatu topik. Ya, jadi di dalam identification berisi pengenalan apa yang akan kita jelaskan sehingga pembaca tidak salah mengerti. Misalnya yang kita akan jelaskan adalah kucing tadi ya, kucing. Untuk mengenalkan kucing yang akan kita bahas bisa disampaikan di paragraf pertama ini. Misalnya namanya, ya namanya atau asalnya dari mana sebelum nanti berisi penjelasan di paragraf berikutnya ya. Bagian kedua adalah description. What is description? Nah, di dalam description inilah berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang ada pada orang, hewan atau benda yang akan dijelaskan. Nah, baik itu bisa warnanya, bentuknya, ukurannya, ciri-cirinya, atau kesukaannya, dan lain-lain. Nah, tadi misalnya kucing kan, kucing itu di identification, di pengenalan, jelaskanlah namanya, ya, asalnya, atau apa namanya, dari mana kamu mendapatkannya, ya. Oke. Di paragraf berikutnya barulah dijelaskan ciri-cirinya. Nah, bulunya seperti apa, ya, bentuknya bagaimana, gemuk atau kurus, ya, atau ciri-ciri lainnya bisa kesukaannya, makanan kesukaannya, ya, dan lain-lain.
Jadi description ini harus jelas sehingga pembaca bisa membayangkan bentuk kucing atau kucing yang diceritakan itu seperti apa ya. Jadi ada berapa bagian descriptive text ya? Ada 2 ya, identification dan description. Oke. Nah, sekarang coba Ananda lihat contoh paragraf deskriptif berikut ini yang berjudul My Lovely Cat. Ya. Nah, kita lihat identification-nya apa isinya dia. Identification-nya berisi I have a cute cat as my pet. He is male. His name is Brownie. Oke, cukup. 3 kalimat saja cukup, tidak apa-apa. Oke. Nah, description-nya seperti apa? Coba lihat. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has brown fur. His fur is soft and I like to rub it for him. He has long tail. He likes to play with it. He tries to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Oke. Tentang apa itu paragrafnya? Coba kita lihat. Nah, paragraf pertama adalah identification. Dia menjelaskan tentang, nah di sini, saya memiliki kucing yang lucu sebagai peliharaan. Dia berjenis kelamin jantan atau dia jantan. Namanya adalah Brownie. Oke. Nah, di paragraf kedua apa isinya? Nah, disinilah penjelasan tentang si Brownie tadi. Dia sangat suka bermain, dia suka bermain dengan saya dan benda-benda yang dia temukan. Dia memiliki bulu yang coklat, bulunya lembut, dan saya suka menggosoknya. Dia memiliki ekor yang panjang, dia suka bermain dengannya, dan sebagainya. Ya. Jadi, di description itulah Anda sekalian menjelaskan bentuknya, ciri-cirinya, dan sebagainya dengan jelas. Ya. Oke. Now look at ciri-ciri dari descriptive text itu apa? Yang pertama adalah dia menggunakan simple present. Simple present tense ini maksudnya tenses yang paling dasar, ya, paling dasar. Berarti tenses sederhana. Berarti dia menggunakan kata kerja bentuk dasar, bentuk ke-1. Jika Ananda buka kamus yang di tengah-tengah itu kan biasanya ada urutan kata kerja ya dalam bentuk kolom itu. Nah, dia adalah bentuk yang pertama, bentuk dasar. Nah, disinilah kata kerja itu dipakai. Oke. Yang kedua dia menggunakan kata sifat. Nah, jelas ya tadi ya. Contoh sifatnya apa tadi yang ada di dalam paragraf? My lovely cat, ya. Masih ingat? Nah, apa tadi? Soft, ya, lembut, bulunya lembut, playful, dia suka bermain. Nah, itu semua sudah kita pelajari di chapter berikutnya. Disinilah Ananda sekalian menggunakan kata sifat yang sudah dipelajari, oke? Nah, di sini akan sering menjumpai kata is karena biasanya penulis lebih cenderung menjelaskan satu benda sehingga kata atau to be yang sering muncul adalah is, oke? Oke. Nah, look at the picture. Nah, sekarang Ananda sekalian tolong buat contoh paragraf deskriptif dengan melihat gambar berikut ini ya, dengan judul My New Mobile Phone. Ingat? Oke. Nah, tugas itu tolong dikerjakan, ditulis maksud saya, boleh diketik atau tulis tangan dengan catatan tulis tangan harus bisa dibaca dan tolong dikirim ke grup boleh atau japri saya ya. Don't forget tugasnya ya. Jadi tulisan harus rapi atau boleh diketik ya. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.